STIE Wikara Purwakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas pada channel YouTube Paujan MS Channel selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi tentang akuntansi perusahaan industri yang telah saya cantumkan linknya pada deskripsi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengantar akuntansi industri. Perusahaan industri atau manufacturing firm adalah perusahaan yang kegiatannya mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Contoh perusahaan industri, perusahaan manufaktur di Indonesia yang paling banyak adalah pabrik. Pasalnya, pabrik menjadi tempat di mana kegiatan pengolahan bahan mentah dengan alat khusus dan tenaga kerja menjadi produk yang bisa digunakan. Ciri-ciri perusahaan industri. 1. Pendapatan utamanya adalah berasal dari hasil penjualan. Perusahaan industri adalah jenis perusahaan yang memproduksi, menghasilkan, serta menjual produk. Karena melakukan penjualan berupa produk, maka pendapatan utama dari perusahaan industri diperoleh dari hasil penjualan produk yang telah dihasilkan. Kedua, pasti memiliki persediaan fisik. Produk yang telah dijual oleh perusahaan manufaktur adalah jenis produk berwujud yang dapat dilihat dan diraba sehingga perusahaan ini memiliki persediaan secara fisik. 3. Aktivitas perusahaan manufaktur. Sesuai dengan pengertiannya, maka aktivitas operasional dari perusahaan manufaktur adalah untuk melakukan berbagai kegiatan produksi. Keempat, pencatatan keuangan pada jenis perusahaan manufacturing. Lain halnya dengan perusahaan jasa maupun dagang, perusahaan industri atau manufaktur memiliki beberapa hal penting yang tidak bisa masuk ke dalam pencatatan keuangan jenis perusahaan lainnya, yaitu biaya produksi. 5. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah berupa perhitungan biaya produksi dan biaya-biaya lainnya yang sudah terserap ke dalam produk bahan jadi atau setengah jadi, ditambah lagi dengan nilai persediaan awal produk dan dikurangi dengan nilai persediaan akhir produk. Tanpa lama-lama kita akan ke soal tugas. Di sini ada transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2018. Pada tanggal 2 Desember dibeli separtai bahan baku, berarti transaksinya pembelian. Nah, secara kredit berarti di sini utang usaha. Pembelian pada utang usaha, pembelian disimpan di debit dan utang usaha disimpan di kredit sebesar 13.500.000. Nah, pada tanggal 3 Desember dibayar biaya angkut. Nah, transaksinya kita simpan beban angkut pembelian pada debit sebesar 400.000. Bayar biaya angkut atas dasar bahan baku yang dibeli dari PT Merah Putih sebesar 400, berarti dibeli itu mengurangi kas ya. Nah, kita simpan kas di kredit sebesar 400.000. Lalu pada 5 Desember dikirim kembali bahan baku, menjadi transaksinya utang usaha pada retur pembelian karena di sini ada bahan baku yang rusak. Berarti utang usaha pada retur pembelian, utang usaha di debit dan retur pembelian di kredit sebesar 400.000. Di sini ada tanggal 6. Dibayar biaya sewa ruangan, berarti itu SDM. Nah, sewa ruangan untuk kantor dan gudang pada PT Alam Sutra masing-masing 10 juta dan 20 juta untuk masa 1 tahun. Berarti kita tambahkan saja ini 10 juta ditambah 20 juta pada kas itu berarti 30 juta masing-masing. Lalu pada 8 Desember dibeli perlengkapan kantor berupa meja dan kursi. Berarti kita membeli perlengkapan, kita simpan di debit seharga 12 juta. Lalu di sini dibayar per kas, berarti kita membayar. Kita disimpan di kredit seharga sebesar 4 juta. Nah, ini 4 juta. Lalu sisanya dibayar per bulan depan.
dibayar bulan depan. Berarti kita mendapatkan utang usaha yang sisanya dibayar bulan depan. Nah, sebesar 8 juta di kredit. Lalu kita ke 10 Desember dibayar beban pemasaran berupa iklan di surat kabar di Radar Karawang sebesar 6 juta untuk 3 bulan dan setiap bulan disepakati terbit 4 kali. Di sini dibayar beban pemasaran, berarti transaksinya menjadi beban pemasaran pada kas. Disimpan di kredit karena kita mengurangi dan membayar. Nah, lalu pada tanggal 10 Desember dibeli peralatan kantor berupa PC, printer, scanner, dan 2 AC kepada toko Takashimura Purwakarta senilai 10 juta. Berarti kita membeli peralatan menjadi kasnya kita simpan di kredit. Jadi tanggal 11 Desember peralatan pada kas sebesar 10 juta. Nah, di sini pada tanggal 12 Desember untuk keperluan operasional pabrik dibeli kendaraan pick up senilai 140 juta pada Sri Kandi Motor Karawang dan sebagai uang muka dibayar per kas 30 juta dan sisanya menjadi utang usaha yang harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 35 bulan. Berarti kita di sini membeli kendaraan. Kita simpan kendaraan pada debit. Lalu kita membeli jadi kendaraan pada kas disimpan di kredit. Kita membeli ya guys. Jadi mengurangi sebesar 30 juta. Nah, di sini sisanya menjadi utang usaha. Berarti sisanya itu 110 juta. Karena ini kita masih mengutang ya. Jadi transaksinya kendaraan pada kas utang usaha. Lalu pada 15 Desember dibayar biaya upah tenaga kerja langsung sebesar 6.500.000. Nah, pencatatannya beban upah langsung pada kas. Beban upah langsung didebet sebesar 6.500.000 dan kas di kredit sebesar 6.500.000. Lalu pada 18 Desember dibayar biaya upah tenaga kerja tak langsung sebesar 4.500.000. Kita catat saja beban upah tak langsung pada kas. Beban upah tak langsung sebesar 4.500.000 dan kas pada kredit 4.500.000. Lalu pada 20 Desember dibayar biaya listrik, air, dan telepon untuk pabrik sebesar 1 juta dan untuk bagian penjualan dan administrasi umum sebesar 10 juta. Kita catat transaksinya beban listrik dan telepon pada debit sebesar 1 juta. Dan beban listrik, air, dan telepon atau umum sebesar 1 juta. Dan pada kas di kredit sebesar 2 juta. Nah, di sini tanggal 23 dijual separtai barang jadi kepada langganan CP Ayu sebesar 120 juta, diterima pembayaran pertama 50 juta secara kredit. Berarti di sini kas kita bertambah karena di sini kita menjual. Nah, menjual barang. Terus sini kita menjual seharga 120 juta dan yang si pembeli itu bayar secara langsung seharga 50 juta dan si pembeli itu masih mengutang kepada kita sebesar 70 juta. Jadi transaksinya itu
kas piutang usaha pada penjualan. Lalu pada 25 Desember dijual seperti barang jadi kepada langganan secara tunai sebesar 125 juta. Nah, transaksinya karena ini dijual berarti kas kita menambah, disimpan di debit sebesar 125. Nah, di sini kas pada penjualan. Berarti penjualan disimpan di kredit sebesar 125 juta. Nah, lalu pada tanggal 28 Desember dibayar biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin senilai 20 juta. Berarti tanggal 20 Desember kita catat beban pemeliharaan umum di debit sebesar 20 juta dan pada kas disimpan di kredit sebesar 20 juta. Lalu di sini ada 28 Desember lagi ya guys. Nah, untuk peremajaan mesin dibeli 3 unit mesin baru masing-masing seharga 20 juta. Namun pembayaran berdasarkan termin selama 120 hari. Berarti pembelian disimpan di debit sebesar 60 juta. Pada utang usaha disimpan di kredit 60 juta. Di sini kita ke soal selanjutnya. Di sini pada tanggal 30 Desember dibayar utang kepada kreditur sebesar 12 juta. Nah, di sini kita akan membayar utang seharga 12 juta. Berarti transaksinya utang usaha pada kas karena mengurangi kas kita. Berarti utang usaha disimpan di debit dan kas disimpan di kredit sebesar 12 juta. Lalu pada 30 Desember dibayar gaji, bagian penjualan dan bagian administrasi atau umum 15 juta. Berarti transaksinya beban gaji penjualan umum pada kas karena kas kita mengurangi. Berarti beban gaji disimpan di debit sebesar 15 juta, kas disimpan di kredit sebesar 15 juta. Lalu pada tanggal 30 Desember biaya keamanan bulan Desember sebesar 1 juta. Nah, berarti transaksinya beban keamanan pada kas karena kita membayar keamanan. Beban keamanan pada debit sebesar 1 juta dan kas pada kredit sebesar 1 juta. Nah, sekarang setelah jurnal umum kita ke buku besar. Pada awal bulan Desember 2010, PT Insan Cinta memberikan saldo-saldo buku besar dalam neraca saldo per 1 Desember 2018. Nah, di sini ini adalah neraca saldo. Nah, di sini ada buku besar. Nah, sekarang kita ke kas ya. Di sini tanggal 1 Desember saldonya sebesar 130 juta. Ini diambil dari neraca saldo. Kas debit sebesar 130 juta. Simpan di kas 130 juta. Nah, ini 3 Desember, dari 3 Desember sampai 31 Desember ini yang ada tadi di jurnal umum. Kita masukkan per kasnya. Yang kasnya simpan semuanya di sini di buku besar. Jadi total semuanya 146.600.000. Nah, di sini ada piutang usaha. Nah, piutang usaha ini di jurnal umum ada pada 23 Desember di debit. Nah, jika ini di debit berarti saldo menambah. Pada
piutang usaha 1 Desember di sini 75.500.000. Di sini simpen 75.500.000. Nah, di dalam jurnal umum piutang usaha itu terdapat 23 Desember. Disimpan di debit 70 juta. Jadi 75.500.000 ditambah 70 juta. Jadi totalnya sebesar 145.500.000. Nah, di sini ada perlengkapan. Perlengkapan dari neraca saldo 1 Desember itu sebesar 81.250.000. Nah, di dalam jurnal umum terdapat pada 8 Desember di debit. Nah, 12 juta. Nah, ini bertambah. Nah, ini bertambah jadi 81.250.000 ditambah 12 juta. Jadi 93.250.000. Nah, di sini ada persediaan bahan baku terdapat dari neraca saldo persediaan bahan baku 135.750.000. Kita simpan di persediaan bahan baku. Nah, selanjutnya ada persediaan BDP. Nah, di sini di neraca saldo persediaan BDP itu 362.650.000 rupiah disimpan di persediaan BDP. Nah, di sini. Nah, terus di sini persediaan BJ. Nah, persediaan BJ saldonya sebesar 545.750.000 disimpan di sini. Nah, terus ada peralatan. Peralatan pada 1 Desember itu 240 juta. 240 juta ya, guys. Sama. Nah, pada jurnal umum terdapat pada 11 Desember. Kita simpan di sini di debit. Karena di jurnal umumnya peralatan ada di debit, kita simpan di debit. Jadi ditambah 240 juta ditambah 10 juta sama dengan 250 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan. Di sini akumulasi penyusutan peralatan sebesar 335 juta. Nah, di sini ada kendaraan. Nah, di dalam jurnal umum terdapat 12 Desember. Kita simpan di sini 12 Desember di debit karena di jurnal umum kendaraan berada di debit. Nah, berarti kalau di debit berarti bertambah. Jadi sebesar 440 juta. Di sini juga ada akumulasi penyusutan kendaraan karena di sini ada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 327 juta. Lalu selanjutnya kita ke mesin. Di sini mesin sebesar 200 juta. Dan ada akumulasi penyusutan mesin. Akumulasi penyusutan mesin sebesar 220 juta. Nah, di sini ada gedung pada tanggal 1 Desember saldonya 1M 200 juta. Nah, di sini ada akumulasi penyusutan pada tanggal 1 Desember saldonya 240 juta. Nah, di sini ada tanah. Tanah juga sama pada tanggal 1 Desember saldonya 300 juta. Di sini ada utang usaha. Nah, utang usaha pada neraca saldo 1 Desember ini sebesar 240 juta 500. Dari 25, 8, 12, 28 sama 30 Desember ada di jurnal umum. Nah, pada 2 Desember disimpan di kredit 13.500.000 dan ini diskredit ya, berarti berkurang. Jadi 240 juta
berkurang menjadi 227 juta. Nah, di sini pada 5 Desember disimpan di debit sebesar 400 berarti bertambah. Berarti saldonya menjadi 227.400. Nah, pada 8 Desember disimpan di kredit sebesar 8 juta dan saldo berkurang menjadi 219.400. Lalu pada 12 Desember saldo berkurang karena disimpan di kredit sebesar 110 juta. Jadi saldonya 9.400. Nah, di sini ada pada tanggal 28 Desember disimpan di kredit sebesar 60 juta dan saldo pun berkurang menjadi 49.400. Lalu pada 30 Desember disimpan di debit sebesar 12 juta dan saldo pun bertambah senilai 61.400. Nah, lalu di sini ada utang bank. Utang bank saldonya sebesar 320 juta. Dan ada modal usaha. Modal usaha di sini UM 500 juta. Nah, lalu ada laba ditahan 300 juta. Lalu ada dividen 50 juta dan penjualan di dalam jurnal umum terdapat 23 Desember dan 25 Desember tertera di kredit sebesar 120 juta dan 125 juta. Berarti saldonya ini berkurang menjadi 955.600. Lalu di sini ada retur penjualan sebesar 15.800. Nah, di sini ada beban upah tak langsung. Di dalam jurnal umum ada pada tanggal 18 Desember. Disimpan di debit sebesar 4.500.000 berarti saldonya bertambah menjadi 135.750. Langsung ke beban listrik, air, dan telepon. Nah, ada pada tanggal 20 Desember di jurnal umum disimpan di debit sebesar 1 juta. Berarti saldonya bertambah sebesar 45.500.000. Lalu di sini ada SDM. Nah, karena di sini tidak ada SDM, kita tambahkan saja karena di jurnal umum ada SDM. Kita tambah tabelnya ada jurnal umum. Nah, pada tanggal 6 Desember saldonya disimpan di debit sebesar 30 juta. Lalu di sini ada beban penjualan dan umum. Pada jurnal umum terdapat di tanggal 31 Desember simpan di debit sebesar 15 juta. Saldonya menjadi bertambah menjadi 173.950. Selanjutnya ada beban pemasaran. Pada tanggal 10 Desember di jurnal umum disimpan di debit sebesar 6 juta. Berarti bertambah saldonya menjadi 41 juta. Lalu ada beban listrik, air, dan telepon. Pada jurnal umum di tanggal 20 Desember disimpan di debit sebesar 1 juta dan saldo pun bertambah menjadi 12.500.000. Nah, lalu ini ada beban transport sebesar 12 juta, beban pemeliharaan umum sebesar 15.750.000 dan beban lain-lain sebesar 23.200.000. Nah,
Di sini kita langsung ke neraca saldo. Transaksinya berdasarkan buku besar yang tadi kita sudah bahas. Nah, di sini ada kasnya 146.600.000. Terus ada piutang usaha 145.500.000. Ada perlengkapan 93.250.000. Persediaan BB 135.750. Persediaan BDP 362.650. Persediaan BJ 545.750. Peralatan 250 juta disimpan di debit. Nah, lalu kita ada akumulasi penyusutan peralatan disimpan di kredit sebesar 335 juta. Nah, lalu di sini ada kendaraan sebesar 440 juta, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 327 juta. Dan mesin 200 juta, akumulasi penyusutan mesin 220 juta. Gedung 2M 200 juta, akumulasi penyusutan gedung 240 juta. Tanah 300 juta. Utang usaha 61.400.000. Lalu di sini ada utang bank. Utang bank 320 juta. Saham 1M 500 juta. Di sini ada laba ditahan 300 juta. Dividen 50 juta. Penjualan 955.600.000. Retur penjualan 15.800.000. Lalu di sini ada potongan penjualan sebesar 12.200.000, pembelian 360.500.000, beban angkut masuk 5.400.000, retur pembelian 20.600.000, potongan pembelian 5.800.000, beban upah langsung 173.750, beban bahan penolong 33.850, beban upah tak langsung 135.750, beban upah tak langsung 135.750, beban listrik, air dan telepon 45.500.000, SDM 30 juta, Ji penjualan dan umum 173.950, lalu beban pemasaran 41 juta, beban listrik, air dan telepon penjualan 12.500.000, beban transport 12 juta, beban pemeliharaan umum 15.750.000, dan beban lain-lain 23.200.000. Nah, ini adalah jumlah dari debit dan kredit masing-masing sebesar 4M 285.400.000.